Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizal Abdullah, Rahelia Fiorenza Bara, Monica Agustina, dan saya Intan Permatasari. Di sini kami akan menyampaikan sebuah bahan ajar untuk kelas 10 semester 2. Metode yang kami pakai adalah metode audiovisual karena menurut kami metode ini merupakan metode yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Materi yang kami angkat adalah tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Yang pertama, kedatangan Islam di Nusantara. Zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai daerah yang terkenal akan hasil rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali para pedagang dan saudagar dari seluruh dunia untuk datang ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang. Hal tersebut juga menarik pedagang asal Arab, Gujarat, dan juga Persia. Sambil berdagang, mereka juga berdakwah untuk mengajarkan agama Islam bagi para penduduk di Indonesia. Untuk teori penyebarannya terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka sekitar abad ke-13. Melalui para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang kedua adalah teori Persia. Teori ini beranggapan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Teori yang ketiga adalah teori Mekah. Teori ini beranggapan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selanjutnya adalah Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Laut telah berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku bangsa di Kepulauan Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Perdagangan antar pulau bisa dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan kapal atau perahu sederhana yang bisa menjangkau satu pulau dengan lainnya. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang dagang yang tidak ada di tempatnya. Dari kondisi itulah muncul saudagar-saudagar dari Arab, Gujarat yang melalui jalan pelayaran perdagangan membawa agama Islam. Islam masuk Istana Raja. Contohnya, Keraton yang ada di Jogja. Kerajaan Islam di Sumatera. Letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Oriental dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam baik yang besar maupun yang kecil. Menurut Tome Pires, kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada pula yang sedang mengalami perkembangan, dan ada pula yang sedang mengalami keruntuhannya. Kerajaan Islam di Sumatera. Samudrai Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan-kerajaan Islam di Riau, kerajaan Islam di Jambi, kerajaan Islam di Sumatera Selatan, kerajaan Islam di Sumatera Barat, kerajaan Islam di Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa antara lain ialah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat tahun 475 Hijrah atau 1082 Masehi di Desa Lenrang, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia.
Kerajaan Islam di Jawa, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon. Kerajaan Islam di Kalimantan, Kerajaan Pontianak dan Kerajaan Banjar. Ini adalah dua kerajaan yang besar yang ada di Kalimantan. Kerajaan Islam di Sulawesi. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Gowa Talo, Bone, Wajo, dan Sopeng, dan Kesultanan Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan itu, yang terkenal antara lain Kerajaan Gowa Talo. Kerajaan Islam di Maluku Utara. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Sejak awal diketahui bahwa di daerah ini terdapat dua kerajaan besar bercorak Islam, yakni Ternate dan Tidore. Tanda-tanda awal kehadiran Islam ke daerah Maluku dapat diketahui dari sumber-sumber berupa naskah-naskah kuno dalam bentuk hikayat seperti Hikayat Hitu, Hikayat Bacan, dan hikayat-hikayat setempat lainnya. Kerajaan Islam di Papua. Proses Islamisasi tanah Papua, terutama di daerah pesisir barat, pada pertengahan abad ke-15, dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku. Hal ini didukung karena faktor letaknya yang strategis yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah di dunia. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kehadiran Islam ke daerah Nusa Tenggara, antara lain ke Lombok, diperkirakan terjadi sejak abad ke-16, yang diperkenalkan Sunan Perapen, putra Sunan Giri. Islam masuk ke Sumbawa, kemungkinan datang lewat Sulawesi, melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, salah satunya adalah Kerajaan Selang Parang di Lombok. Selanjutnya kita akan membahas jaringan keilmuan di Nusantara. Berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. Dua hal yang mempercepat proses itu, yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Semua ilmu yang diberikan di lembaga pendidikan Islam di Nusantara ditulis dalam aksara Arab, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu atau Jawa. Berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja seolah menjadi pendorong munculnya pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Setelah terbentuknya berbagai ulama hasil didikan dari istana-istana, maka murid-muridnya melakukan pendidikan ke tingkatan yang lebih luas dengan dilangsungkannya pendidikan di rumah-rumah ulama untuk masyarakat umum, khususnya sebagai tempat berlangsungnya pendidikan dasar bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita akan bersama membahas akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Yang pertama akan membahas perkembangan dalam seni bangunan, yang kedua di bidang seni ukir, yang ketiga aksara dan seni sastra, kemudian yang keempat pada bidang kesenian, dan yang terakhir pada bidang kalender. Baik, langsung saja. Yang pertama, pada seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan juga akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. Masjid dalam perkembangan Islam biasanya tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia yang umumnya terdapat menara. Pada masjid-masjid kuno di Indonesia, untuk menandai datangnya waktu sholat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan. Kemudian pada bidang seni ukir.
Pada masa perkembangan Islam di zaman Madia, berkembangnya ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia yang secara nyata, hal itu tidak diperbolehkan. Di Indonesia, ajaran tersebut ditaati. Hal ini menyebabkan seni patung di Indonesia pada zaman Madia kurang berkembang. Padahal, pada masa sebelumnya, seni patung sangat berkembang, baik patung-patung bentuk manusia maupun binatang. Akan tetapi, sesudah zaman Madia, seni patung berkembang seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Kemudian pada bidang aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Bahkan, huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan itu, berkembang seni kaligrafi. Sedangkan, seni sastra di zaman Islam terutama berkembang di Melayu dan Jawa. Contoh, beberapa jenis seni sastra yang turut mengalami perkembangan dalam perkembangan Islam, yaitu hikayat, babad, syair, dan sulus. Kemudian pada bidang kesenian, di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian bernapas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran itu sendiri. Kesenian tersebut, misalnya yang populer adalah wayang, termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. Akan tetapi, pada zaman Islam terus dikembangkan. Kemudian, berdasarkan cerita Amir Hamzah, dikembangkan pertunjukan wayang golek. Yang terakhir, perkembangan pada kalender. Bukti perkembangan sistem penanggalan yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama bulan pada tahun Saka, misalnya bulan Muharram diganti dengan Suro, dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat pada tanggal 1 Suro tahun 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Monica. Baik, materi selanjutnya ada proses integrasi Nusantara. Yang pertama, peranan para ulama dalam proses integrasi. Jadi, agama Islam masuk ke Kepulauan Nusantara, mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Islam ini mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ajaran agama Islam ini memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Namun di sisi lain, datangnya pedagang-pedagang Islam di Indonesia mendorong berkembangnya tempat-tempat perdagangan di daerah pantai. Jadi tempat-tempat perdagangan itu kemudian menjadi pelabuhan dan kota-kota pantai. Kota-kota pantai ini seiring berkembangnya waktu, ini menjadi tempat bandar dan pusat perdagangan. Lalu berkembang menjadi kerajaan. Nah, timbulnya kerajaan-kerajaan Islam ini merupakan awal terjadinya proses integrasi. Dan yang kedua ada peran perdagangan antar pulau. Pada mulanya, penduduk di suatu pulau ini cukup memenuhi kebutuhannya dengan apa yang mereka punya di pulau tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka ini ingin mendapatkan barang-barang yang terdapat di pulau lain. Maka untuk memenuhi kebutuhannya tersebut terjadilah hubungan dagang antar pulau. Untuk memfasilitasi hubungan dagang antar pulau ini, terdapat angkutan umum yang paling murah dan mudah, yaitu adalah angkutan laut, yaitu yang berupa kapal dan perahu. Maka berkembanglah pelayaran dan perdagangan. Terjadinya pelayaran dan perdagangan antar pulau di Kepulauan Indonesia ini diikuti pengaruh di bidang budaya yang turut berperan serta mempercepat perkembangan proses integrasi. Yang contohnya,
para pedagang dari Jawa berdagang ke Palembang, atau para pedagang di Sumatera berdagang ke Jepara. Hal ini menyebabkan terjadinya proses integrasi antara Sumatera dan Jawa. Yang selanjutnya ada peran bahasa, di mana peranan bahasa ini juga sangat penting dalam proses integrasi Nusantara, karena bahasa merupakan sarana pergaulan. Sehingga bahasa yang digunakan pada masa proses integrasi Nusantara ini yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu hampir digunakan di semua pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Sehingga sejak zaman dahulu, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa resmi negara Melayu atau Jambi. Pada masa kejayaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dalam prasasti Kedukaan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Karang Berahi. Dan para pedagang di daerah-daerah sebelah timur Nusantara juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian berkembanglah bahasa Melayu ke seluruh kepulauan Nusantara. Pada mulanya tuh bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa dagang, tetapi seiring berkembangnya waktu, lambat laun bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa perantara dan menjadi bahasa lingua franca di seluruh kepulauan Nusantara. Di Semenanjung Malaka atau Malaysia seberang, pantai timur, Pulau Nusantara, Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan pantai-pantai Kalimantan, penduduk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Jadi kesimpulannya, perkembangan Islam di Nusantara tidak pernah terlepas dari dinamika Islam di kawasan-kawasan lain. Jadi keliru jika ada yang menganggap seolah-olah Islam Nusantara berkembang secara tersendiri serta terisolasi dari perkembangan dan dinamika Islam di tempat-tempat lain. Peradaban Islam di Nusantara juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan peradaban Islam di wilayah-wilayah peradaban Muslim lainnya, seperti Arab, Turki, Persia, Afrika Hitam, dan dunia Barat. Yang selanjutnya ada masyarakat Nusantara pada umumnya adalah masyarakat pesisir yang kehidupan mereka tergantung pada perdagangan antar pulau dan antar benua. Sedangkan mereka yang berada di pedalaman adalah masyarakat agraris yang kehidupan mereka tergantung pada pertanian. Sekian, terima kasih.